Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengimplementasikan atau mendemokan proyek saya di mata analisis saya di mata kuliah teknologi tepat guna yang oleh dosen pengampu Bu Prima. Dalam hal ini saya memilih pemanfaatan WhatsApp Messenger di masyarakat di Dusun Darungan. Untuk hal ini saya cepatkan karena tadi saya sudah membuat video hanya dibatasi hanya 10 menit. Sebelum ke inti kita untuk melatar belakangi, yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi ikut mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Komunikasi tradisional tatap muka yang dulu langsung secara fisik lambat laun tergantikan lewat peralatan komunikasi. Pesawat telepon yang dulunya statis mengandalkan jaringan kabel kini mampu dibawa kemana-mana memanfaatkan sistem sinyal telepon seluler. Bahkan komunikasi lewat telepon seluler berupa pesan suara dan pesan tulisan singkat atau short message service kini bisa bertukar pesan tidak hanya teks tapi berupa gambar hingga video. Dan apalagi untuk aplikasi WhatsApp ini di masyarakat hampir semua bisa menggunakan. Mungkin beberapa yang tidak seperti orang tua yang masih guna di pedalaman, khususnya di desa di Dusun Darungan di tempat saya. Untuk masalah SDM sumber daya manusia di daerah saya itu sangat minim karena tingkat lulusan SMA itu sangat sedikit, apalagi yang sarjana hanya beberapa bisa dihitung. Untuk hal teknologi banyak yang masih ketinggalannya seperti orang tua yang masih kuno. WhatsApp aja tidak punya dan masih menggunakan seluler biasa untuk menggunakan komunikasi jarak jauh. Sebagaimana fungsi seluler itu sendiri tanpa memanfaatkan internet. Dalam sumber daya alam khususnya di Dusun Darungan kayaknya tidak kekurangan sama sekali, apalagi di daerah Dusun Darungan ini yang masih kental dengan hal yang berbau alami. Mungkin yang perlu dikoreksi itu jarang menggunakan teknologi untuk hal dalam pertanian. Jadi tidak memanfaatkan teknologi dari segi pertanian. Jadi yang membuat tetap lama dalam memproduksi hasil panen masih tetap sama dengan yang dulu, baiknya caranya dan sebagainya. Di sini saya lompati kenapa saya memilih WhatsApp sebagai judul, apalagi untuk menganalisis di Darungan, khususnya di Dusun Darungan. Karena menurut saya aplikasi ini sangat mudah dan ringan dalam hal penggunaannya, apalagi sangat simpel, tidak seperti yang lain. Dan di Dusun Darungan masyarakat sangat bisa menggunakan aplikasi ini, baik dari kalangan orang gunung itu masih yang bisa menggunakan walaupun ada sedikit tidak mau tahu dalam hal ini. Dan sinyal itu mendukung karena di Dusun Darungan sangat lumayan untuk hal sinyal, jadi bisa dimanfaatkan karena WhatsApp sendiri hanya butuh sinyal lama bisa untuk digunakan. Untuk secara singkat tentang WhatsApp, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu WhatsApp didirikan tanggal 24 Februari 2009 oleh Brian Acton asal Michigan, apalagi Serikat dan John Kaum asal Kiev, Ukraina di Santa Clara, Amerika Serikat. Mereka adalah mantan pekerja senior di perusahaan taksi online Yahoo. Akhirnya selama 20 tahun bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya menginvestasi keduanya menciptakan sebuah aplikasi yang fungsinya pesan sekaligus. Akhirnya pada November 2009, WhatsApp resmi memulai kiprahnya di App Store. Dan ini untuk menggunakan aplikasi dan fitur WhatsApp Messenger. Sebelum kita menggunakan WhatsApp, kita harus menginstal dulu. Yang harus kita lakukan pertama itu unduh atau download di aplikasi Android seperti di Google Store. Yang kedua, install aplikasi tersebut di smartphone. Ketiga, daftarkan nomor, karena di WhatsApp sendiri tidak menggunakan email tapi langsung nomor kontak untuk mendaftar Anda dalam database-nya. Nomor 4, aplikasi kemudian memberikan kode konfirmasi lewat pesan singkat atau short message service yang
mengharuskan Anda untuk mengisikan kode konfirmasi tersebut ke langkah selanjutnya. Setelah Anda mengkonfirmasi nomor telepon Anda sudah untuk menggunakannya. Nomor 5. Aplikasi WhatsApp akan secara otomatis mendata buku telepon atau phonebook untuk menunjukkan siapa saja yang menggunakan WhatsApp. Jadi otomatis di telepon yang tersimpan di HP siapa saja yang menggunakan WhatsApp. Nomor 6. Mulai berbincang dengan teman-teman Anda dengan mengklik nama tersebut. Nomor 7. Untuk mengundang teman, kita bisa klik invite friend. Saya lupa karena cuma 10 menit. WhatsApp dapat mengirim file seperti foto, video, audio, lokasi kita yang berada dengan menggunakan Google Map. Nomor 6 bisa mengirim kontak. Terus untuk fitur yang terdapat di WhatsApp sendiri yaitu ada fitur lain. Pertama, view kontak. Avatar yaitu bisa mengubah tampilan profil secara manual. WhatsApp akan mengambil data avatar dari profil Facebook apabila menggunakan sinkronisasi Facebook dengan Facebook. Maka avatar yang muncul adalah avatar Facebook. Yang ketiga, add conversation shortcut. Di sini dapat juga menambahkan shortcut conversation ke home screen. Keempat, email conversation. Bisa menyimpan pesan-pesan kita ke email terus bisa mengirimkannya lewat email. Yaitu bisa membuat grup chat yang mencapai 256 anggota. Nomor 6 bisa copy paste. Nomor 7 bisa mengirim emoji atau bahasa icon-icon yang kita inginkan seperti gambar di tampilan ini. Nomor 8 bisa chat. 9 bisa WhatsApp call baik itu video atau calling suara saja. Nomor 10 bisa blok kontak yang kita inginkan biar kontak tersebut tidak bisa melihat akun kita, WhatsApp kita. Nomor 11 status, kita bisa membuat status, bisa melihat status di WhatsApp sama saja seperti media sosial yang lain. Keutamaan menggunakan WhatsApp yaitu memiliki fitur untuk mengirim gambar, video, suara, dan lokasi GPS via hardware, GPS atau Gmap. Yang kedua, terintegrasi ke dalam sistem. WhatsApp lainnya SMS tidak perlu membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan masuk ketika telepon seluler sedang tidak aktif atau off akan tetap disampaikan jika telepon seluler sudah aktif atau on. Ketika status pesan, jam merah untuk proses loading di telepon seluler kita, tanda centang jika pesan terkirim ke jaringan, tanda centang ganda jika pesan sudah terkirim ke teman chat, silang merah jika pesan gagal. Jadi untuk biasanya kalau kita sudah mengirim centang 2 berwarna biru itu bisa infonya bisa pesan kita dibaca oleh teman kita. Ini nomor 4, broadcast dan group chat. Di broadcast ini untuk bisa mengirim pesan ke banyak pengguna. Untuk grup chat sendiri bisa mengirim pesan ke anggota sama komunitas. Nomor 5, hemat bandwidth karena terintegrasi dengan sistem maka tidak perlu login atau masuk dan loading kontak avatar sehingga transaksi data makin irit. Untuk kekurangannya WhatsApp sangat sedikit daripada keunggulannya karena yang masih menemukan 3 yaitu emosian yang kurang menarik. Ada beberapa emosi yang kurang menarik. Terus kedua, sering minta update. Ketiga, volume data yang cukup besar. Dalam kesimpulan ini, dari hasil penelitian menemukan beberapa hal yang bisa menjawab masalah, yakni pemanfaatan program WhatsApp Messenger Info sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibanding dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengirim data teks, suara, foto, dan video yang besar tanpa gangguan iklan. Berikut sifat penyebarannya membuat WhatsApp Messenger Info sebagai salah satu media alternatif bagi kelompok subbagian program dalam memberikan informasi di masyarakat.
baik fungsinya di masa